seperti halnya dulu seni untuk bisa masuk atau Islam sendiri untuk bisa masuk ke tanah Jawa khususnya ini kan juga melalui seni, Pak. Artinya saking berbudayanya orang Jawa itu untuk menghadirkan satu keyakinan baru di tanah Jawa ini membutuhkan kendaraan. Betul. Karena orang Jawa sendiri kan sudah beradab katanya itu kan. Betul. Sudah beradab. Enggak perlu adab wong-wong dari luar itu. Cuman ini memang syariat harus disampaikan ke bumi manapun termasuk di tanah Jawa niki. Waktu Kali Songo menyelipkan di bidang seni. Termasuk apa niku? Seni selawatan dan lain sebagainya. Dan ini jenengan memandang pripun? Kalau saya mengkaji selawatan di era peradaban Islam Jawa ya, belum yang hari ini ya. Oh, pas waktunya momennya niki bulan Mulud jane. Oh iya. Jadi selawatan sendiri sebenarnya kan itu adalah bentuk kalau di zaman Kanjeng Nabi dan para sahabat. Bagaimana beliau-beliau itu mengekspresikan kebahagiaannya tuh. Sampai kemudian muncul gerakan-gerakan dan lantunan-lantunan yang mengacu kepada ekspresi kebahagiaan yang tidak terlepas dari ucap syukur kepada kehadiran Allah kan begitu. Tetapi kemudian berkembang sampai akhirnya fokusnya kepada bagaimana bersolawat pada Kanjeng Nabi kan begitu. Tetapi kalau kita melihat di Jawanya justru sholawat ini sendiri kemudian dikawinkan atau digabungkan dengan tradisi Jawa yang berupa gamelan. Ketukannya bagaimana ning nang nang nung. Ketika meneng ketemu wening, ketemu menang dan ketemu dunung. Nah, ketukan-ketukan ini sebenarnya selawatan-selawatan ini bagaimana mengembalikan ketika kita ngomong-ngomong bagaimana Muhammad sebagai sosok pribadi, Muhammad sebagai nabi dan Muhammad sebagai sesuatu yang menjadi pemicu Allah menciptakan semesta. Betul. Nah, di mana ini rotok ngomong agama sih apa ya guaya ya. Ora apa. Jadi sekarang jane ora perlu dalil wong Jawa. Apa mau kakek dalil kadal. Jadi bagaimana orang Jawa itu menggambarkan Muhammad itu sangat paripurna. Di mana Muhammad itu adalah kalau dikatakan sebagai alasan penciptaan semesta, kalau di Jawa digambarkan gunungan, kayon, kayu, apa basa Arabe ya kayu ya kayumu. Ya kayuku ya kayumu. Gak salah ngono lho, ya kayumu ya kayuku. Iya wong Jawa itu kan. Wong Jawa ilate ngono. Ilate seperti itu. Bukannya enggak paseh sakjane iki iso dipasehne ning males. Untuk mempermudah sebenarnya. Iki kayumu ya kayuku. Kayu itu perlambang kehidupan. Kan begitu. Iya, betul. Lek filosofi ini wong Cina, kayu itu kan simbol kehidupan. Di mana itu ada apa zat hidup di sana. Makanya disimbolkan ya kayu menjadi gunungan yang kalau kita melihat sulur-sulur kayu. Tapi di dalamnya ada beberapa apa binatang dan sebagainya. Bahkan ada gambaran buto gitu kan. Nah, itu bagaimana orang Jawa menggambarkan kemutlakan pribadi manusia Jawa menggambarkan sosok Nabi Muhammad. Yang mana kemudian dilafalkan menjadi huruf ya, menjadi suara. Ya, menjadi suara pun kemudian dipilih bahasa yang paling halus. Dimana kalau kita melihat di beberapa ini manuskrip kuno, entah itu selawat empra atau perjanjian, atau mungkin kalau kita melihat bagaimana selawat-selawat yang lain, itu bagaimana beliau itu mencari bahasa metafor yang sangat liar sebenarnya, tapi keliaran ini justru membuat kekayaan kita untuk memahami sosok Muhammad. Bahkan digambarkan bidadari pun mengelilingi Ibu Aminah, Siti Aminah dalam proses kelahirannya. Bahkan binatang-binatang pun juga tunduk, pepohonan tunduk, bahkan matahari pun redup kalah
kalah pendar dengan cahaya Muhammad sendiri sebagai nur. Yang kemudian kalau kita ngomong di surat Imran itu dijelaskan bahwa sebenarnya bagaimana Muhammad ini menjadi bapak semua manusia secara rohani. Secara rohani. Kalau kita mengkaji di dalam diri kita ada Nuraini. Di dalam diri kita itu ada pendaran cahaya dari Muhammad, Nur Muhammad. Makanya setiap manusia sebenarnya adalah anak rohani dari sosok Kanjeng Nabi Muhammad. Bahkan seorang Adam pun sebagai bapak pertama, manusia pertama atau nabi pertama, sebenarnya bukan nabi pertama beliau itu. Rasul pertama adalah Muhammad dan Rasul terakhir adalah Muhammad. Bagaimana sahadatnya Nabi Adam? Kan sama sebenarnya. Sama. Makanya sholawatan itu kan kalau kita melihat peradaban Islam Jawa, sebegitu dahsyatnya beliau itu memformulasikan menjadi kesenian yang mengajak kita memperdalam sisi kejiwaan kita, sisi rohani kita, sisi rasa kita, sisi jasad kita. Bagaimana tubuh kita diajak tunduk dengan ketukan-ketukan yang seperti itu. Tidak yang menghentak tapi pelan-pelan. Sampai akhirnya peredaran darah kita akan semakin meneng, stabil, neng, kemudian ketemu ning, ketemu keheningan, sampai supaya dia bisa memahami, oh iki dok soro alam ini mengarah kemana? Keheningan, bukan keheningan yang kemudian menjadikan kita tuli, tidak, tapi pada posisi benar-benar melupakan pribadinya, tapi memahami dirinya sebagai bagian dari semesta, bagaimana semesta ini adalah bagian daripada sang Khalik itu sendiri, kan begitu. Betul. Saya teringat waktu selesai selawatan di tempat saya itu kan ada satu syair Jawa. Masuk ke dalam selawatan itu diselipkan waktu kurnya bersama itu, midodari mandek munjuk matur ing ngarsane Kanjeng Rasul. Lah seperti itu. Betul. Berarti apa ya? Perbauran antara Barzanjen dengan bahasa Jawa, lagu Jawa itu. Waktu itu untuk mensiarkan ben ampre wong Jawa ki iso semuanya jadi Islam. Sampai segitunya ngoten. Sebegitu halusnya. Sebegitu halusnya dari sisi seninya. Tidak mengajak masyarakat Jawa itu untuk berdebat. Betul. Ngerangkul. Dijak apik. Berdebat kan identik dengan sekarang ini. Karena mau dalile kabeh duwe dalil. Debat itu identik mengalahkan. Betul. Siapa yang pandai berdebat walaupun dalilnya ora sesuai tapi dia menang dalam berdebat, otomatis dia sebagai orang yang bisa ngasorake. Menang tapi ngasorake. Tapi orang Jawa menang tanpa ngasorake. Nah, kemudian kalau setelah kita melihat peradaban Islam Jawa dulu, bagaimana mengajak manusia memahami nabinya dengan sholawatan dengan gaya yang seperti itu, semakin ke sini terjadi istilah polarisasi polarisasi. Terjadi polarisasi dengan kemodernan. Sebuah konsekuensi logis dari kemodernan adalah perubahan peradaban. Kalau kita mengatakan perubahan peradaban berarti asal kata adab itu sendiri akan mengalami perubahan juga. Betul. Bagaimana ketika kita melihat kemodernan itu dalam musik, yang sebenarnya adalah sebagai medium untuk bersiar, itu mengalami pembiasan atau polarisasi tadi. Sehingga kalau kita melihat bagaimana selawat hari ini, ketukannya bagaimana, kecenderungan adalah beat yang kenceng, bahkan suaranya menggelegar, dengan suara pelafalan selawatnya juga menjadi liar dalam berekspresi menuju kesenangannya. Euforia ini yang kemudian mengkaburkan tujuan awal sholawatan. Kalau saya dari kacamata budaya mengatakan sholawatan hari ini sebenarnya bukan bentuk sholawatan mengajak kepada pemahaman pribadi Muhammad, tetapi justru pada bentuk euforia pribadi dalam mencari kesenangan pribadi.
Bahkan kalau saya menggunakan kacamata kesenian, ini sebenarnya konser musik dengan menggunakan syair-syair sholawat. Ya. Apa bedanya konser sholawat hari ini dengan konser musiknya mungkin Peter Pan, mungkin apa namanya Dewa, Slank, kan sama sebenarnya. Sama. Cuman media yang dimunculkan adalah syair-syair tentang sholawat itu sendiri. Ya. Lebih identik sekarang ini lebih identik dengan konser memang. Karena dari beberapa teman-teman saya yang saya tayang hadir di acara itu, malah dakwahnya ndak ada, ilmunya ndak ada. Ya sering kaya ndelok konser ngono. Apa yang dia sampaikan itu ndak ada sama sekali. Ya, melantunkan sesuatu yang dia tidak memahami. Dan parahnya ngapunten, muga-muga gak dadi fitnah ya. Muga-muga gak dadi fitnah. Bagaimana kalau kita melihat selawat hari ini dengan gerakan-gerakan tubuh laki-laki perempuan, ya taruhlah yang hari ini kita bisa melihat dengan pegang HP ini menyala toh dengan goyang begini, laki-laki perempuan. Walaupun di tradisi Jawa dulu ada namanya rudatan, rodat ya, rodat atau di Lombok juga ada, bahkan di beberapa suku yang lain juga ada. Berbeda konsep. Kalau dulu rodatan ataupun apa itu sebenarnya kan penghalusan gerak silat untuk masyarakat supaya selalu tangkas. Disamarkan dalam bentuk sholawatan, diiringi dengan sholawatan. Tapi kalau hari ini yang terjadi gerakan-gerakan itu gerakan-gerakan ekspresif yang mengarah kepada ngapunten. Kalau kita mengkaji dari segi ini kinestetik, bagaimana otot, kemudian persendian, saraf yang bergerak memicu ke arah mana? Kalau kita mau mengkaji mengarah kepada libidinal. Nyun sewu ya, ini nyun sewu ya perempuan ya. Yang gerak adalah ini. Bagaimana ketika otot ini bergerak? Apa yang terjadi? Ya ngono kae. Ini baru ke dulu saja. Belum lagi kalau kita melihat pinggul ke bawah. Ya. Yang ketarik yang ototnya mana? Saraf yang mana? Nah ini saya mencoba untuk tidak memperdalam itu supaya teman-teman yang di rumah ataupun yang ada di sini juga bisa mengkaji. Otot saraf ini ketika terpicu mengarahnya kepada kehendak yang mana, hasrat yang mana yang tersentil. Kalau kita melihat selawat dulu, bagaimana beliau geraknya begini, pelan-pelan. Ketukannya pelan. Iya betul. Rasa untuk memahami Muhammadnya itu sendiri kan sebagai tokoh sentralnya. Sebetulnya kita kan seumpama ngaji apa yang dia ucapkan, yang dia lantunkan, apa yang menjadi syair itu sendiri kan sudah cukup sebagai bahan ke diri kita untuk memahami Muhammad sendiri. Nah, sedangkan yang terjadi saat ini dengan tanda kutip sudah banyak mereka itu kan sudah hilang dari esensinya Muhammad sendiri. Muhammad sebagai sosok yang terpuji. Ketika mengacu kepada kata terpuji berarti ada nilai yang tidak memiliki cacat. Ya. Tetapi hari ini yang terjadi adalah dicacatkan orang. Dicacatkan. Dari pelaku itu. Ya mungkin mereka memang tidak ingin untuk mempelajari atau sudah larut ke dalam euforianya terlena. Bungkusnya memang ya seperti itu. Ini kalau boleh berasumsi ya, berasumsi. Itu terpecah menjadi 3 golongan. Satu orang yang tidak tahu apa-apa, tetapi karena kondisi psikologis dan kejiwaan ataupun apalah dia butuh yang namanya hiburan. Wah, aku mendikut hiburan ini mampu agomo. Dia taruh di situ tanpa mengetahui dasar apa yang menjadikan itu terjadi. Kemudian ada golongan yang memang dia tahu, tetapi karena kalah dengan kepentingan finansial. Ini yang lagi tren, yang lagi laku dijual. Akhirnya apa? Mengesampingkan yang namanya agama.
tapi ekonomi entertainnya yang dikerjakan. Tapi kemudian ada golongan ketiga yang lebih serem lagi. Memang dia sedang mengkonstruk budaya baru. Atau bukan budaya baru ya, tradisi baru. Kalau budaya mengacu kepada nilai-nilai kebaikan loh. Tapi ini menjadi sebuah ritus baru atau ritual baru yang mengacu pada tradisi baru. Tradisi orang Selawatan saat ini ya seperti itu. Iya. Itu bisa lepas iki jenenge sapa Muhammad iki apa tradisi dulu apa artinya maknanya ini sing ada punya ini sudah enggak serap paham. Makanya jadi miris mereka itu malah jadi apa ya, lebih mengutamakan euforia ini daripada esensi daripada ibadah itu sendiri. Ini selawatan dengan alun-alun penuh apa namanya ditekani iki ini. Tapi dicek aja besok di masjid salat subuh berapa baris? Rongsoknya paling tengah tok. Nah, pinggirannya belas tengah tok itu terus ora gelem kipasan itu. Nah, kalau namanya dulu kan Sayyidina Ali pernah mengatakan apa arti istiqomah. Istiqomah itu sebetulnya kan adaul wajib, mendahulukan yang wajib. Euforia sholawatan kalau menurut saya kan jauh dari namanya wajib. Yang lebih penting galakni sholawat, sholat subuh. Ya galakni apa itu istilahnya mendawamkan, meramaikan sholat wajibnya. Kadang kan ya pulang-pulang selarut, budal kan, misalnya di tempat yang jauh, demi euforia seperti itu. Anak-anak kita itu ya mengundurkan salat misalnya. Kewajibannya itu kan sudah hilang. Saya lupa istilahnya, istilah Arabnya saya lupa. Tapi ketika sesuatu itu kemudian diistimewakan atau dikultuskan, atau istilahnya saya lupa, itu kan sebenarnya justru sudah menjadi haram. Oh iya betul. Ketika kita sudah merasa terlalu ngefan, bahkan kalau kita melihat sejarah ya ampun, dan semoga tidak menjadi bagi pelaku yang hari ini menikmati itu. Bagaimana sebelum Islam masuk itu ada banyak togut ya, togut. Entah itu foto, entah itu lukisan atau patung dari seseorang yang waktu itu dipahami orang yang dermawan. Karena kedermawanannya kemudian beberapa orang mengabadikan wajahnya dengan patung, dengan lukisan. Sampai akhirnya di generasi berikutnya justru si orang yang dermawan itu dikultuskan menjadi dewa baru. Menjadi sosok yang diistimewakan. Berubah konsepsi bagaimana penghormatan sebagai sosok dermawan menjadi panutan yang mengarah kepada spiritualisme. Oh iya. Ya mistifikasi ya istilahnya. Di sana di saudara kita. Ya di sebelah sisi timur sana. Foto ada di wall. Ya. Dan hari ini pun kalau kita melihat ini bukan orang yang baik yang sudah meninggal atau yang masih belum meninggal. Hari ini pengkultusan itu berlebih. Sehingga mengesampingkan sebenarnya siapa pembawa agama itu sendiri. Sosok yang harusnya di kita anut itu tertutup oleh sosok-sosok baru yang diciptakan. Di teori budaya itu ada bentuk simulasinya yang mengarah pada simulakra. Referensi aslinya hilang. Originalitasnya hilang. Betul. Jadi sosok Kanjeng Nabi orang itu nggak kelihatan, yang muncul malah si sosoknya itu, sosok barunya, manifestasi daripada kehendak seseorang. Kalau nggak bisa dikatakan oknum ya personal tertentu gitu aja. Tapi kebetulan kan ya didukung dengan fasilitas. Mungkin ada lembaga yang menjembatani, ada media juga. Karena kalau kita melihat lembaga sendiri itu sebenarnya kan ya sebuah alat kekuasaan. Yeah. Media pun juga sebenarnya bukan alat kekuasaan juga loh. Di mana itu memang disetting lembaga ini sebagai alat, media sebagai alat, kemudian ini digunakan untuk menggerakkan massa yang tidak paham. Sampai kemudian
bisa dikuasai. Kalau dulu dengan reklame berulang-ulang, entah itu slot dan sebagainya, hari ini dengan sosmed itu sangat mudah untuk menyihir. Kebetulan kan saya pernah meneliti kajian sihir iklan. Bagaimana dulu ada penulis menuliskan sihir iklan, dan kebetulan saya juga mengkaji ini estetika postmodern. Sampai saya membaca sihir iklan, kemudian internet. Waktu belum ada yang namanya Facebook, belum ada, masih internet. Bagaimana sebenarnya kemampuan internet untuk menyihir, menghilangkan kesadaran persepsi, kesadaran intelektual seseorang, sampai bisa dialihkan. Itu ditumpang dengan iklan. Kalau kita melihat, sebenarnya kita sadar, tidak sedang menjalankan iklan sampo, enggak. Kita sadar sampo A, kalau kita tidak keramas sehari saja, ketumnya akan muncul. Itu diulang-ulang. Sampai akhirnya kita terjebak harus menggunakan sampo itu, walaupun setiap hari kita harus keramas. Nah, apa bisa dikatakan TSM itu ya? Apa itu TSM? Terstruktur, sistematik, dan masif. Ya ngono ya. Istilah sekarang TSM atau MTS atau STM sama gitu, masif, terstruktur, dan sistematis. Nah, sesuatu kalau disampaikan secara berulang-ulang akan menjadi pembenaran. Betul. Masuk dalam otak. Oh, ini benar. Walaupun faktanya memang tidak benar. Misalnya sampo si A bisa menghilangkan ketombe. Tiap hari kita dicekoi. Informasi masuk hanya satu pintu aja. Dari satu produk itu. Kebetulan sing dulu ya awake dhewe yang melihat setiap hari seperti ini kan. Malah jadi keyakinan juga. Dan dasarnya hari ini sekali kita membuka link di sosmed mana gitu kan, itu di sosmed kita yang lain juga akan muncul itu. Muncul. Betul. Sehingga apa? Kedahsyatan itu mengkonstruk kita memahami itu kebenaran. Secara gak sadar begitu bangun tidur buka, loh langsung iki, oh iya bener ya. Padahal aku ora pengen buka iki. Nah, itu dahsyatnya kita bisa bicara kekuasaan hari ini. Oke, connect. Nggih, Kang Sawir nggih. Sudah panjang lebar kita membicarakan. Nah, semoga yang kita bicarakan pada malam hari ini, kita jumpa 2 kali ini nggih. 2 kali. Ya, bisa memberi manfaat secara umum. Kajian-kajian kita pada malam hari ini bisa memberi wawasan baru bagaimana kita menyikapi kondisi saat ini, terutama di bidang seni dan budaya. Cukup sekian dari saya dalam lagu budaya bersama Kang Sawir. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.